Kita tanpa terasa sudah mulai suasana Natal. Betul atau tidak? Minggu lalu kita kebaktian sepertinya kayak kok ada yang kurang di bulan Desember. Dan tadi waktu beberapa datang, mereka berkata, wah akhirnya gereja GKDI merayakan Natal. Keterlaluan orang itu memang. Oke. Kita kan merayakan Natal ya, dan saya tahu kita di sini pasti excited ya menjelang akhir tahun. Kita pingin supaya betul-betul tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, sambil kita juga menantikan tahun depan untuk kita bisa sama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sudah bisa dari tim multimedia? Bentar. Dah. Oke. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur akan kebaikan Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Dan tanpa terasa Tuhan, kami sudah hampir mengakhiri tahun 2023. Tahun lalu kami mengawali tahun 2023 dengan perasaan was-was ketika ada perang di Ukraina. Dan orang memikirkan bagaimana ekonomi dunia akan bermasalah dan lain sebagainya. But again, kami still alive, dunia tetap exist, dan kami masih bisa menikmati berkat-berkat Engkau sampai hari ini. Karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati orang-orang yang mau berjuang mengasihi Engkau. Biarlah juga hal yang sama juga menjadi suatu harapan kami di tahun depan. Bagaimana kami memulai tahun 2024 nantinya dengan sukacita dan semangat daripada Engkau. Kami ingin juga mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman yang akan kami pelajari bisa membantu kami semua untuk memahami Engkau dan lebih dalam dan lebih dalam. Serta hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa, kita dalam tiap-tiap bulan kita berkhotbah berdasarkan tema-tema yang diberikan, yang tentukan pada awal tahun. Dan tema di bulan Desember adalah more and more, diambil daripada 1 Tesalonika pasal 4. Nah, hari ini saya akan berbicara pada di bagian akhir daripada 1 Tesalonika pasal 4. Jadi kalau kita awal bulan, Pendeta Harlem sudah bicara dari 1 Tesalonika 1. Dan itu bicara tentang Declaration of Faith. Minggu lalu Pendeta Andre bicara di pasal kedua, bagaimana orang itu bisa menyatakan kasihnya kepada satu sama lain. Harusnya saya, kalau temanya tentang yang sekarang, itu harusnya minggu keempat. Tapi saya meminta supaya saya bicara di minggu ini, karena berbicara tentang Direction of Hope dari 1 Tesalonika 4 sampai pasal yang kelima. Kemudian di tanggal 31 nanti Pak Budi akan bicara tentang the demand of godliness, bagaimana orang itu bisa hidup benar di mata Tuhan. Amin. So mari kita buka di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini sering kita pakai untuk bicara tentang atau menasihati orang tentang kedukaan. Dan kalau kita pelajari, kenapa ayat ini muncul bagi jemaat Tesalonika? Kita juga pelajari bahwa kasih mereka itu luar biasa. Dan kita bisa memahami dalam khotbah Harlem maupun khotbah Bro Andre minggu lalu, bagaimana kasih yang luar biasa daripada jemaat Tesalonika. Saya tanya begini, kalau orang itu punya karakter sangat mengasihi, sangat sayang kepada orang, dan kehilangan orang yang dia kasihi, saya tanya, gimana reaksinya? Biasa aja? Atau dia akan meratap, menangis dan berlama-lama? Itulah sebabnya ayat ini muncul, karena tidak muncul pada jemaat Korintus, tidak muncul pada jemaat yang lain, hanya muncul jemaat Tesalonika, karena memang jemaat itu memiliki hati yang sangat sayang.
Sebegitu sayangnya mereka ketika mereka kehilangan saudara-saudara mereka, mereka meratap sampai sebegitu rupa. Sampai Paulus harus ingatkan mereka bahwa kalau kamu meratap, jangan seperti orang tidak kenal Tuhan. Kira-kira gitu konteksnya. Nah, kemudian saya bisa pahami begini. Ketika kita mengasihi orang yang kita mengasihi seorang dan orang itu dipanggil Tuhan, maka yang muncul dalam pertanyaan kita, kalau sekarang kita sudah punya Alkitab. Tetapi bagi jemaat Tesalonika, pertanyaan yang muncul adalah, what will happen setelah orang itu mati? Apa yang terjadi setelah orang yang saya kasih itu mati? What will happen to them? What will happen waktu dunia ini berakhir? What will happen? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Paulus di dalam pasal yang keempatnya. 1 Tesalonika 4, kita lanjut ayat 14 sampai ayat 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bagi mereka, it's a relief. Bahwa saudara yang pergi meninggalkan saya akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan berkali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, ini adalah istilahnya kalau kita baca Alkitab, adalah satu cerita atau satu surat dalam Alkitab yang sepertinya dia hampir berdiri sendiri, kecuali sangkakala. Tapi peristiwa yang diangkat bersama-sama bertemu dengan Tuhan adalah hanya ada pada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kita tidak menemukan pada tempat-tempat yang lain, atau hampir kita tidak menemukan pada bagian-bagian lain. Ini memunculkan segala sesuatu yang disebutkan sedikit dalam Alkitab, biasanya muncul adalah spekulasi biasanya. Muncullah teori kemudian sudah itu. Sama juga dengan hal ini. Di dalam dunia sekarang dikenal dengan dalam istilah namanya rapture namanya. Pernah dengar istilah itu? Pasti sudah dengar semuanya ini. Istilah rapture atau pengangkatan. Oke, inilah yang menjadi banyak spekulasi karena tidak banyak secara eksplisit dijelaskan dalam Alkitab. Mungkin kita pernah dengar seorang namanya Manuel Lacunza. Kita nggak pernah dengar mungkin orang. Dia seorang pastor ordo Jesuit. Pada zaman dahulu, sekitar tahun di mana 1800-an, 1700 akhir, ordo itu sangat melakukan kekerasan di daerah Amerika Selatan, maka ditarik balik ke kota Roma. Termasuk adalah namanya Manuel Lacunza. Dia seorang yang mengaku dia sudah dikonversi menjadi seorang Yahudi. Makanya dia menyebut namanya adalah Rabbi Ben Ezer. Kakaknya adalah Rabbi Ben Walandau. Orang yang nggak ada nggak apa-apa. Dia menulis buku adalah The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. Di dalam bukunya itu kemudian dia menyentuh atau menjelaskan tentang akhir zaman pertama kali di dalam sejarah kekristenan oleh Manuel Lacunza. Seorang yang dianggap aneh pada waktu itu. Berpakaian seperti orang Yahudi. Mengaku dia dikonversi beragama Yahudi. Menulis buku The Coming of the Messiah in the Glory and Majesty. Dan konsep dia termasuk rapture itu kemudian dibawa oleh pendeta karismatik namanya Edward Irving. Dan kemudian mereka setuju dengan pemahaman, konsep dulu saya bicara. Bahwa antikristus itu bukan organisasi seperti kebanyakan pemikiran Protestan, tapi pribadi. Jadi mereka percaya bahwa kalau dalam pemikiran Calvinis,
Antikris itu adalah organisasi. Sementara pemahaman maklum karena dia latar belakang adalah seorang Katolik, Lacunza ini, dia mengubah menjadi antikris adalah pribadi. Karena kita tahu pada masa itu ada istilahnya pergeseran yang luar biasa antara Katolik dan Protestan. Nah kemudian oleh konsep ini dibawa oleh John Nelson Darby. Ya, dia mengajar di teori rapture secara meluas dalam Plymouth Brethren atau persaudaraan daripada Plymouth hingga menjadi terkenal sampai saat ini. Jadi kalau orang tanya, apakah rapture adalah pemikiran dari sejak Kristen bermula? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Pertama kali dimunculkan tahun 1780 sekian. Oke? Jadi itu bukan pemikiran dari Alkitab. Kita karena tidak pernah mau pelajari firman Tuhan, atau karena kita cenderung mau dengar dan percaya pada pengajaran, kita nggak pernah gali dari mana pemikiran ini. Kenapa kata ini tidak muncul dalam Alkitab? Tapi kita terima menjadi satu kebenaran bahwa bahkan dibikin film Left Behind. We agree dan itu menjadi pengajaran yang sangat mendunia tentang rapture itu. The truth adalah itu pemikiran dari seorang yang bernama Manuel Lacunza. Seorang pastor Katolik yang mengaku konversi ke Yahudi, orangnya agak aneh. Dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa pendeta karismatik dan menjadi pengajaran dunia sekarang. Kalau kita bertanya, benarkah itu pengajaran Alkitab? The answer adalah I don't know. Karena kata itu tidak pernah muncul dalam Alkitab. Kata itu merupakan penggambaran satu teori yang mereka kembangkan. Dan menjadi teori yang atau pengajaran yang jadi mendunia sampai saat ini. Dan dipikir sebagai kebenaran. Karena itu kemudian ada 4 teori akhir zaman. Khotbah saya bicara tentang akhir zaman. Setelah ini mudah-mudahan tidak ada akhir zaman. Ada 4 pandangan teori dari akhir zaman. Yang pertama adalah namanya kaum historis. Mereka percaya bahwa kitab Wahyu adalah nubuatan tentang sejarah gereja dari zaman Yohanes sampai akhir zaman. Jadi contoh misalkan Wahyu tentang gereja Laodikia. Mereka percaya bahwa sekarang adalah gereja Laodikia karena orang sudah suam-suam kuku. That's what they believe. Yang kedua adalah teori dari pemikiran orang-orang preterist. Preterist itu dari bahasa Latin yang berarti adalah sudah berlalu. Sebenarnya paling gampang bicara adalah past tense saja, sebenarnya gampang. Tapi kan kalau orang teologi kan kalau kurang dibuat keren kalimatnya itu kan kayak kurang bagus. Ditaruhlah kata preterist yang artinya adalah masa lampau atau past tense maksudnya. Jadi orang preteris percaya bahwa kebanyakan nubuat dalam kitab Wahyu itu sudah terjadi. Itu kaum preteris. Ada lagi namanya kaum futurist yang percaya bahwa kitab akhir zaman itu belum masih baru sedikit terpenuhi. Oke? Itu nanti akan terjadi pada akhir zaman nanti. Dari sini muncul 2 pemikiran, yaitu namanya classical dispensationalist dan progressive dispensationalist. Maksudnya apa bro? Saya juga bingung sebenarnya. Classical percaya bahwa Tuhan dengan bangsa Israel sudah selesai. Hanya dengan gereja saat ini. Jadi seluruh gambaran daripada Wahyu adalah gambaran Tuhan dengan gereja. Sementara progresif percaya bahwa bangsa Israel masih merupakan bagian daripada janji Tuhan. Mereka satu paket. Jadi akhir zaman itu tak boleh orang Kristen pisah dengan orang Israel. Satu paket. Progressive dispensationalist. Sementara kaum idealis percaya bahwa kitab Wahyu itu bukan buku sejarah. Tetapi bukan juga nubuatan. Tentang satu realita rohani. Tapi lebih kepada pesan yang bermakna. Jadi apa yang terjadi itu kita harus ambil maknanya. Tapi bukan satu cerita sejarah. Itu daripada kaum idealis. Oke? Kenapa mau cerita ini? Supaya kita punya gambaran aja. Jangan sampai kita karena datang kemudian seminar tentang progresif dispensationalis. Wah ini keren banget ini. Padahal dalamnya biasa aja sebenarnya. Oke? Contohnya, sebelum kita bicara khotbah hari ini ya. Wahyu tentang 7 jemaat. Historis percaya bahwa mulai dari 7 jemaat dari zaman Yohanes akan terus berlanjut sampai sepanjang sejarah. Masa lalu percaya bahwa
Nubuat dimulai daripada 7 jemaat di Asia Kecil, selanjutnya berfokus pada tanah Israel sebelum tahun 70. Jadi sebagian besar wahyu itu sudah hampir tergenapi. Kaum futuris percaya bahwa sampai sekarang itu wahyu 3 sampai 22 itu belum digenapi. Sementara kaum idealis percaya bahwa Yohanes merupakan gambaran surgawi tentang pentingnya kebenaran dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan kepada jemaatnya. Jadi hanya pesan moralnya yang mereka ambil. Itu kira-kira perbedaannya, pandangan. Oke? Nah, dari sini muncullah macam-macam pengajaran tentang akhir zaman. Kita bisa googling, bisa search, banyak sekali pengajaran tentang akhir zaman. Nah, saya tanya, kalau kita mau cari firman Tuhan, kalau begitu mau percaya yang mana? Betul atau tidak? Ini bicara inilah, 1000 tahun lah, premillennialism lah, amillennialism, postmillennialism, dan macam-macam pengajarannya. Ada namanya iblis datang menyesatkan orang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu luar biasa pengajarannya. Tetapi what is it the Bible bicara tentang itu? Apa yang Alkitab bicara? Ini yang merupakan khotbah saya pada minggu hari ini. Okay? So kita bicara kapan dan tanda-tandanya. Let's digging the Bible. Wahyu 3:38. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dia bilang, saya datang sebagai pencuri. Mana ada pencuri kasih tanda, "Oi bro, gue mau datang ke rumah lu. Tolong ya, pintu dibuka." Mana ada. Pencuri datang kemudian kasih mark ke rumah. Bisa contoh ya, kita mau keluar kebaktian, tapi pagi-pagi kita keluar pintu, tiba-tiba ada tanda depan pintu rumah. Saya mau curi rumah ini. Ya, hati-hati aja. Mana ada pencuri kasih tanda? Tidak ada tanda. Wahyu 16:15, dia bagian terakhir dikatakan begini, lihatlah, ulang lagi, aku datang seperti pencuri. Berbagailah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini bicara tentang moralitasnya. Dia pakai bahasa simbolik daripada hidup benar itu maksudnya. But it's very strong language bahwa tak ada yang tahu, seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Menurut Petrus, nggak ada tanda. Tiba-tiba hilang dan lenyap. Matius 25, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ini membuat harusnya orang-orang yang bicara tentang kerajaan 1000 tahun, tanda-tanda segala, perang segala macam, harusnya malu karena yang bicara Tuhan sendiri bilang gak ada tanda-tandanya. Ya udah. Emang mereka punya iman lebih hebat dari Petrus, lebih hebat dari Yohanes, lebih hebat dari Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Kalau itu Tuhan bilang begitu, ya begitu adanya. Bahkan ini kata-kata Tuhan. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Dalam pengajaran tentang kehancuran Yerusalem dan akhir zaman, kita tahu ada 3 pertanyaan dari murid-murid Tuhan. Ini yang orang salah mengerti. Murid-murid lagi memandang Yerusalem, bait suci, mereka bilang, wah bagus banget Yerusalem, bagus banget bait suci. Terus Tuhan bilang, kamu tahu nggak satu waktu nanti tak ada satu batu pun yang tersusun, semua hancur rata dengan tanah. Mereka kaget, mereka datang, guru kasih tahu kami kapan, apa tanda-tandanya. Mereka go to the third question, kapan akhir daripada segala sesuatunya. Itulah pertanyaan ketiga yang Tuhan jawab adalah ini, aku tidak tahu. Dan dia bilang seperti pencuri. So kalau kita berkata, what is it the end of time? When? Apa tanda-tandanya? Inilah your perfect normal day. Bangun pagi, sikat gigi, sarapan pagi, say hi to the family, antar anak ke sekolah, pergi ke kantor, kerja di pekerjaan, pulang ke rumah, dinner with family, mungkin pergi Bible study, ketemu sama orang, membantu konseling orang, pulang tidur. That is a perfect normal day. Kita sementara melakukan kegiatan kita setiap hari seperti biasanya. That is our perfect normal day. Dan tiba-tiba, that's it. Dunia selesai. There's no sign. Tak ada tanda. Kamu lagi kerja, lagi spend time, lagi jatuh dalam dosa, lagi struggles, lagi do bad things, lagi marah kepada Tuhan, lagi komplain tentang kehidupan, lagi putus asa, lagi do average normal day. Dan zup, gelap. That's it. That is the end of the world. Okay? There's biblical sense. Jadi hari ini, kalau itu adalah kebenarannya, maka seluruh Alkitab tentang berjaga-jaga jadi masuk akal. Inilah menjadi khotbah saya hari ini. Kalau the end of time adalah terjadi waktu kita sementara hidup our normal day, that's it. Berarti how I live must be very, very important for me today. Orang Kristen zaman dahulu, imagine, mereka dengar bahwa Tuhan akan datang kembali dalam kemuliaannya. Oke? Dan mereka menantikan kedatangan Tuhan itu. Maka dalam beberapa penulisan daripada bapak-bapak gereja atau dalam saksi sejarah berkata begini, orang Kristen mereka hidup seakan-akan Tuhan mereka datang besok. Itulah orang Kristen abad mula-mula hidup. They live as if the Jesus, their Messiah, is coming tomorrow. That is how they live. Jadi kalau hari ini, itulah kebenarannya. Jangan bicara tanda-tanda. Karena Alkitab berkata, is a perfect normal day, seperti Nabi Nuh, kawin mengawinkan, makan dan segala macam. Ketika dia masuk di dalam bahteranya, datang air bah. Gak ada yang sadar, gak ada yang buat persiapan. Jadi kalau akhir zaman seperti begitu, what should we do? What should you do? What should we do? Poin yang pertama adalah kita harus eager menantikan itu. Oke? Orang kalau kalau struggles dengan pergumulan dosa, kan kita takut mati, betul atau tidak? Tapi kalau orang merasa bersih hidupnya, it doesn't matter. Mau Tuhan panggil saya sekarang, Tuhan panggil saya besok, I don't care. I'm ready. Dan I'm looking forward, makanya Paulus bilang, bagi saya apa? Hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. It's a profit. Karena dia eager, dia menantikan waktu itu. Dia looking forward to the time. Kita rayakan Natal, kita excited bulan Desember, betul atau tidak? But the question yang Pak Harlem tanyakan pada pertemuan pertama, di khotbah minggu pertama, emang kita juga punya the same eagerness untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali atau yang ketiga kali, whatever they call the name.
Emang kita eager untuk besok mungkin Tuhan Yesus datang. Besok mungkin the end of time. Jadi berarti I have to be ready today. Karena besok mungkin Tuhan datang. Tapi orang yang tidak terlalu mengerti itu akan bilang, nanti aja lah. Nanti aja. Nanti aja. Terus diambillah surat Petrus kesabaran Tuhan itu, Tuhan itu sabar supaya kita bertobat. Nanti aja. Nanti aja. We never know. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak fokus kepada kapannya. But we believe in our heart bahwa anytime Jesus akan datang. Anytime can be the end of the world. Jadi karena itu kita semangat, kita be eager, kita siap-siap. Seperti kita menantikan hari Natal. The same attitude juga kita harus punya menantikan kedatangan Tuhan. Every day in our life. 1 Tesalonika 5:1-2 kita lanjut. Tetapi tentang zaman dan masa saudara tidak perlu kutuliskan kepadamu. Sebab karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Paulus ulang lagi. Pernyataan bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Pasal yang ke Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bahwa pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. You never expect. Wah, kalau lagi ada guntur kan, lagi ada kilat, guru, wow. Tuhan, kalau orang Manado bilang begini, darah Yesus, Tuhan mau datang. Kalau gitu kan kita ketakutan kan. Tapi waktu lagi tenang-tenang, lagi makan di restoran. Do you expect the coming of the end of time? Do you? Saya pun enggak. Maka Tuhan bilang, pada saat yang tidak kamu expect. Berarti adalah apa? It's just your perfect normal day. Because you never expect. Tidak kamu duga. Kalau kita sudah memperkirakan, wah ada peperangan nanti sebentar lagi dunia kiamat. Enggak. Tidak kamu duga. Itu time-nya. Why we have to understand this, brothers and sisters? Supaya kita jadi sadar hidup kita. Bukan berarti kita jadi bisa sembarangan hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. But we be prepared. Karena kita eager menantikan kedatangan Tuhan itu. Kemudian Tuhan Yesus menggambarkan dalam peristiwa cerita. Jadi kalau kita baca Matius 24-25, kan tadi saya bilang kehancuran Yerusalem tahun 70 sudah Masehi, kemudian akhir zaman. Di bagian akhir zaman dia bilang kamu tidak tahu, baru kemudian dia bicara ilustrasi atau parables atau perumpamaan. Pasal 25. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka datang untuk menantikan pengantin yang orang baru menikah datang untuk mereka sambut di rumah mereka. Yang satu membawa minyak, yang satu tidak membawa minyak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia persediaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang mereka tidak bawa olive oil sama sekali. Siapa 5 orang itu yang tidak bawa olive oil dan siapa yang bawa? Semua dalam budaya Yahudi adalah sahabat dekat daripada kedua mempelai itu. Terutama mempelai perempuannya, sahabat dekatnya. Apa moral of the story? Tuhan pakai ilustrasi ini sebagai akhir zaman. Pernah kita pikir enggak? What is it the moral of the story? Yang Tuhan bilang, kamu tidak bawa minyak, kamu tak boleh datang lagi. Saya tanya, emang malam-malam toko buka? Saya tanya, malam-malam toko buka, toko minyak buka? Minyak zaitun buka, olive oil buka malam-malam? Oke, nggak ada. Apalagi kita bicara 2000 years ago, belum buka. Orang nggak buka toko malam-malam, karena itu bahaya. Saya pergi sekolah di Australia tahun 98. I don't know sampai sekarang di Sydney masih atau enggak. Itu jam 5, jam 6 tutup toko-toko. Udah pada tutup semuanya. Yang buka cuma toko orang Chinese. Ya orang itu ya buka dia.
tutup semuanya. Sampai sekarang masih, setahu saya masih. So mereka juga ngerti namanya, gila gue harus istirahat loh. 2000 years ago, mana ada orang buka toko sampai larut malam, mana ada. The moral of the story begini, bahkan sahabat pun Tuhan tolak loh. That's the moral of the story. Jangan kita pikir bahwa gue adalah sahabat Tuhan, Tuhan Yesus sahabat saya. Iya. But when the end of time, dia gak peduli kita sahabat atau bukan. You gak ready out, gak ada cerita. That's the moral of the story. The moral of the story daripada perumpamaan perempuan yang bijaksana dan tidak bijaksana adalah it doesn't matter you are God's friend, it doesn't matter. Tak peduli kamu sahabat Tuhan, tak peduli kamu pendeta seperti saya, tak peduli kamu pemimpin di gereja seperti saya, tak peduli. When the time is time, you're ready atau they're ready, that's it. That is the moral of the story. Dari Tuhan pakai cerita ini. So be ready dan be prepared. Be eager, semangat untuk I'm doing this karena who knows Tuhan datang besok. Bukan jadi kita paranoid jadinya, tetapi berjaga-jaga, jadi aware hidup kita untuk berdamai dengan orang. Jangan menyakiti orang lain. Ngerti maksudnya? Berdamai dengan keluarga, berdamai dengan saudara-saudari. Jangan melakukan hal yang aneh dalam kehidupan. Berusaha hidup benar di mata Tuhan. Dari seorang berjaga-jaga. Bukan hidup sesuka-suka hati kita aja. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-3 dikatakan begini. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil dan yang ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa kita tidak menganggap hari sebagai pencuri? Karena kita dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itulah baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya apa, bro? Maksudnya ilustrasinya adalah dalam bahasa Paulus adalah tidur siang maksudnya. Saya tanya, emang siapa sini bisa tidur siang 5 jam? Bisa? Gak ada yang bisa tidur siang 5 jam. 15 menit, 20 menit pasti udah bangun. Itu kata Paulus, kita walaupun lengah sekalipun, tidur sekalipun, tapi tidur seperti orang tidur siang. Maksudnya apa, bro? Maksudnya kesadaran kita untuk bertobat itu cepat sekali. Tahu hidup kamu salah, kamu berubah. Tahu salah, kamu berubah. Itu namanya anak-anak terang. Tapi kalau anak kegelapan, nanti aja. Nanti aja. Masih lama kok. Masih lama kok. Oke, itu perbedaannya. So hari ini inilah yang penting bersisa untuk kita bisa lihat. Seperti anak-anak terang. Lanjut. Ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak, there's a good news, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita tidur seperti tidur siang. Kalau kita berjaga-jaga, kita tidak akan ditimpa dengan murka. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, maksudnya tidurnya bukan tidur malam, tapi tidur siang tadi, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan ngerti kita ada strugglesnya. Tuhan ngerti kita jatuh dalam dosa, Dia
perfectly understand. Tetapi dia bilang, jangan lama-lama. Seperti orang tidur di malam hari bisa 5, 6 jam, 7 jam. Seperti orang tidur di siang hari. 15 menit, 20 menit, 1 jam udah kelamaan, cepat bangun. Jangan lama-lama. Ada struggle, cepat berubah, cepat berubah. Itu maksudnya. Karena itu kemudian entah kita yang berjaga-jaga atau tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. That is a message of hope sebenarnya. Bahwa yang sadar, yang berjaga-jaga siapa? Banyak dunia nggak tahu kok. Dunia party, enjoy life, kerja keras, cari uang segala macam. It's okay. But kita sadar bahwa my life, saya prepare untuk kedatangan Tuhan. Anytime I am ready. Hal yang pertama adalah kita harus siap sedia. Yang kedua adalah kita terlibat, be engaged. Jangan tidur dan kemudian tidak ngapa-ngapain. Oke, makanya kalau kita baca Matius 24 dikatakan begini, ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Siapa? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbagilah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja, sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Perumpamaan pertama, Tuhan bicara tentang sahabat. Di akhir zaman, sahabat, lu gak ready, I don't care. Perumpamaan kedua, dia bicara evaluasi. Sekarang master and servant. Dia bilang berbahagialah waktu Tuhan datang, kamu lagi kerja. Kamu lagi engage dengan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kamu lagi do something for your own spiritual life. You do something, melakukan sesuatu bagi kebenaran, righteousness hidup kamu. Tuhan bilang, berbahagialah orang itu. Karena dia ready. Tuhan datang, dia lagi berjuang. Dia lagi bertobat. Bayangkan ya, Tuhan datang kita, Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan datang pada hari itu. Berbahagialah orang itu. Makanya di Matius yang ke-25 ayat 26. Perumpamaan tentang 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Saya tanya, hamba itu dia curi enggak uang itu? Hamba curi enggak? Enggak. Dia simpan loh. Baik enggak hatinya? Baik kok. Setelah dia simpan uang itu dia ngapain? Nah itulah masalahnya. Setelah dia simpan uang itu, dia ngapain? Sebenarnya bukan soal untung ruginya, ini sering orang salah mengerti konteksnya. Orang pikir kalau gitu, kalau Tuhan kasih talenta harus berkembang. That's not the point. Karena yang satu ini, bukan karena dia tidak menggandakan jumlahnya. Karena kalimat yang sebelumnya dikatakan, berbahagialah Tuhan yang datang ketika hambanya sedang melaksanakan tugasnya. Itu konteksnya, itu poinnya. Bukan berarti kalau 3 jadi 6, 5 jadi 10, bukan itu maksudnya. Walaupun itu kebenarannya. Nanti orang bisa stres, gila Tuhan sangat ini sekali, sangat unrealistic expectation. Orang gue harus simpan, gue nggak curi kok dia dihukum. That is not the point. Poinnya adalah orang itu do nothing. Makanya di ayat 26 dikatakan begini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Itu jawabannya. Dia jahat karena dia salah ngerti tuannya. Dia bilang, lu kan Tuhan yang ambil dari tidak kamu tuai. Ini orang yang salah mengerti Tuhan maksudnya. Udah salah mengerti tuannya, malas lagi dia tanam itu uang dan tidak ngapa-ngapain uang itu. Bukan soal untung rugi. That's not the point. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Maka kalimat berbahagialah orang yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugas, kita gantikan kalimat negatif. Celakalah kita para hamba-hamba yang ketika Tuhan datang mendapati kita tidak ngapa-ngapain dalam kehidupan kita. Celakalah kita maksudnya. That means you are not ready. Hamba yang jahat dan malas,
Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kan ngaco dia pemikiran tentang Tuhannya. Dia pikir Tuhannya kayak gitu, sama seperti kita juga. Konsep Tuhan kita juga ngaco juga banyak. Kita pikir Tuhan tuh begitu. Saya sering khotbah, kita ajar anak kita juga Tuhan yang salah. Anak tidak berdoa, kamu harus berdoa, Tuhan marah loh. Kamu tidak salam orang tua, Tuhan marah loh. Dia pikir Tuhan kayak orang gampang tersinggung. Itu begitu kan? Jadi kita kayak takut sama Tuhan karena Tuhan cepat tersinggung. Kamu tidak berdoa, Tuhan marah loh. Kamu tidak kasih persepuluhan, Tuhan marah loh. Tuhan kayak gak mata duitan dibuatnya. That is not right. Makanya ini satu filosof atau satu maknanya adalah begini. Kita jangan salah mengerti Tuhan. Apa goal kita sebagai murid Tuhan? Saya tanya dalam Alkitab. Dia bilang, bukankah mengenal Kristus? Kan itu goal kita. Dan menjadi seperti dia, kan itu sebenarnya. Jadi goal iman kita adalah satu, menjadi mirip Kristus. Yang kedua adalah mengerti Tuhan yang lebih baik. Itu goal kita. Kita 30 tahun jadi Kristen, ngerti Tuhan kagak ada. Celakalah gereja-gereja yang tidak mau mengajar jemaatnya untuk baca firman Tuhan. Karena orang gak tahu Tuhan kalau begitu. Maka dia bilang, salah mengerti Tuhan, malas lagi sudah itu. Hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Yang ketiga yang kita perlu lakukan supaya kita bisa tahu bahwa kita itu ready. Yang pertama kita eager. Yang kedua kita adalah engage, harus terlibat pelayanan dalam kehidupan kita secara rohani. Dan yang ketiga adalah harus mendapatkan encourage daripada firman Tuhan. Dan juga satu sama lain. Di dalam 1 Tesalonika 5:11 dikatakan begini. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Kata nasihat ini sebenarnya ada hubungan dengan firman yang disampaikan. Maka di pasal 4:18 dikatakan begini. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan apa? Dengan perkataan ini. Maksudnya apa, bro? Maksudnya orang itu dapat semangat daripada firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan tuh kayak gitu. Supaya kita harus beri siap sedia senantiasa be eager. Karena itu haruslah kita banyak bicara tentang hal ini. Saya rasa gereja juga harus ambil porsi yang banyak bicara tentang akhir zaman juga. Karena dikatakan encourage one another with these words. Hiburkanlah seorang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Waktu kita baca firman Tuhan, lihat apa yang akan terjadi. Rewardnya, prosesnya, read the Bible. Dan kita kasih encouragement kepada satu sama lain. Kita dapat encouragement, kita juga kasih encouragement kepada orang. Be encouraged. So hari ini, Bapak, Ibu, Brother Sister semuanya, kita punya pengharapan, the hope for eternity. Kita punya pengharapan bahwa kita tidak akan binasa. Kita punya pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang. Kita tahu bahwa kedatangannya tidak seperti yang orang ajarkan. Karena firman Tuhan mengajarkan tiba-tiba Tuhan datang. Seperti pencuri. Kalau itu the truth-nya, maka mari kita siap sedia, be eager. Mari kita semangat untuk menyambut kedatangannya. Jangan kita semangat untuk ulang tahun, Natal, segala macam, tapi ini kita tidak punya proporsi untuk berpikir tentang ke arah sana. Yang kedua, terlibatlah dalam pelayanan. Terlibat dalam hal membantu orang lain. Terlibat dalam hal membangun your own spirituality dan juga spiritualis daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah baca firman Tuhan, sudah dapatkan kekuatan. Dan bagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Supaya mereka mendapatkan kekuatan tentang akhir zaman itu sendiri. Supaya dari begitunya kita akan siap sedia, tetap akan semangat menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan
memberkati kita semuanya. Amin.